Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. You just missed him, Dale. Di awal film diperlihatkan 3 orang sedang berburu pada hari itu. Salah satu dari mereka berpencar dan dia bernama Dale. Dan ia pun akan segera menembak, namun tiba-tiba seorang bertampang sangar dan berbadan besar menyerangnya. Orang tersebut bernama Ryan. Dan Dale adalah salah seorang yang terlibat dalam pembantaian keluarganya beberapa tahun lalu. Dale pun tewas saat itu juga dan film pun dimulai. Adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana Ryan mendatangi sebuah kota bernama Hope. Saat mampir di warung kopi, terlihat sang pramusaji tertarik padanya. Ia pun mendekati dan berniat mengajak Ryan bercocok tanam. Namun Ryan tidak merespon hal tersebut, dan malah bertanya, apakah ada penginapan di kota tersebut? Dengan wajah manyun, ia pun merespon dan segera meninggalkan Ryan. Exit 26. Ryan pun mengikuti petunjuk sang pramusaji dan akhirnya sampai ke lokasi. Rupanya Ryan mampir ke sebuah warung dan bertanya di manakah letak penginapan tersebut. Sang penjaga toko yang bernama Kirby segera merespon. There's a motel down the street. Dale James Burrows. Lalu adegan berpindah lokasi ke markas polisi yang sedang membahas kematian Dale yang ada di awal film tadi. Pihak penyidik memastikan bahwa itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan berencana karena ada bekas cekikan di leher Dale, lalu adegan kembali ke Ryan yang telah sampai di motel tersebut. Ryan pun masuk ke dalam penginapan dan langsung disambut oleh pemilik motel tersebut. Ryan memesan sebuah kamar dengan durasi menginap selama 1 minggu. Pemilik motel tersebut tersenyum dan dia bernama Darcy. Ryan langsung menuju kamarnya dan merencanakan akan memulai misi balas dendamnya esok hari. Sebenarnya gimana sih kejadiannya guys? Yuk kita flashback sebentar untuk tahu peristiwa yang menimpa keluarga Ryan. Peristiwa tersebut terjadi 10 tahun lalu, di mana Ryan dan keluarganya sedang merayakan ulang tahun anaknya. Lalu tiba-tiba, 4 orang datang dan menembaki mereka secara membabi buta. Singkat cerita, semua yang di sana tewas dan tidak ada yang mereka biarkan selamat. Nah ini dia guys, pemimpin mereka yang bernama Drake. Ia pun mengira bahwa Ryan telah tewas pada hari itu. Drake. Rupanya kini Drake telah menjadi ketua gangster di kota Hope yang kini didatangi oleh Ryan. Dan ini adalah Crab adiknya yang adalah tangan kanannya. Bisnis mereka adalah menyelundupkan narkoboy ke kota-kota lain. Nah ini dia guys. Mereka juga rutin memberikan jatah kepada sheriff di kota tersebut untuk memperlancar bisnis haram mereka. Lalu adegan berpindah keesokan harinya, di mana Ryan sedang mengawasi markas mereka. The fuck are you looking at? Seekor anjing tiba-tiba dimarahi oleh salah satu anak buah Drake. Anjing itu pun segera bereaksi. Ia pun akan menembaknya, namun tiba-tiba sangat mudah buat Ryan untuk mengalahkan orang tersebut. Lalu tiba-tiba Drake dan anak buahnya muncul, lalu mereka saling beradu pandang. Namun ternyata Drake tidak mengingat siapa Ryan dan telah melupakan kejadian 10 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, mobil mereka datang dan Ryan pergi dari sana. Namun ternyata Drake menyuruh adiknya Crab untuk menyelidiki siapakah Ryan, yang kemungkinan besar menginap di motel milik Darcy. Lalu adegan berpindah pada malam harinya di motel tersebut. You got a new guy staying here. Big guy. What's his name? Crab langsung bertanya pada Darcy, apakah Ryan menginap di motelnya? Darcy pun mengatakan bahwa tidak ada pria berbadan besar menginap di sana. Lalu Crab memeriksa buku tamu dan Darcy pun segera mencegahnya. What are you doing? Hey, relax.
Crab memaksa Darcy untuk berkata jujur, namun tiba-tiba Ryan datang dan inilah yang terjadi. He's Drake Salgado's brother, you can't touch. Darcy lalu memperingati Ryan untuk tidak berurusan dengan Crab karena kakaknya adalah penguasa kota tersebut. Namun dengan santuy, Ryan menyeret Crab keluar dan adegan berpindah ke lokasi gudang di mana mereka menyembunyikan narkoboy milik mereka. I think you know why I'm here. What a beautiful night for a drive. Drake pun terbangun karena suara ledakan yang sangat besar. Nah itu dia guys, saat itu juga Drake dan anak buahnya langsung menuju gudang tersebut. Chester! Get in there and get him. Sheriff pun datang ke lokasi dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Drake malah menyuruhnya tutup mulut akan kejadian tersebut dan tidak membesar-besarkannya. Lalu adegan kembali ke motel di mana seseorang mendatangi motel Darcy. Ternyata Ryanlah yang kembali dan terlihat Darcy memandangi Ryan dan mengucapkan terima kasih. Adegan adu mekanik pun tak dapat dihindari. Lalu adegan berpindah keesokan harinya, di mana dua orang anak buah Drake mendatangi Kirby dan memaksanya menghadap Drake. Di markas Drake rupanya Kirby diminta untuk mencari informasi mengenai Ryan karena lokasi rumah Kirby bersebelahan dengan motel milik Darcy. Kirby tentu tidak dapat menolaknya. Okay. Sure. Good. That's good. Adegan berpindah lagi keesokan harinya di mana narkoboy milik Drake akan segera diselundupkan. Ryan diam-diam berencana akan menyerang salah satu mobil tersebut. Anak buah Drake kemudian melaporkan hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Drake pun sangat marah dan segera bereaksi. Lalu adegan berpindah pada sore hari, di mana terlihat Kirby sedang menggali informasi dengan memeriksa mobil milik Ryan. Namun tiba-tiba Ryan muncul dan menegurnya. Kirby pun terdiam dan mengajak Ryan untuk masuk ke rumahnya. Want to get a beer? You know, I've had this place for about 10 years. Di dalam rumah Kirby, Ryan langsung bertanya mengapa Kirby memeriksa mobil miliknya. Akhirnya ia berkata jujur bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut karena Drake menyuruhnya tanpa mereka sadari. Salah satu anak buah Drake mengawasi percakapan mereka. Tanpa pikir panjang, Ryan langsung menghampiri orang tersebut. Terjadi baku hantam, namun tentu saja ia bukanlah tandingan Ryan. Dia pun langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali menuju ke markas. Malam harinya ketika Kirby sedang tertidur pulas, tiba-tiba Drake dan dua anak buahnya muncul. Please. Come on, you gotta give me more time. Kirby meminta waktu lagi untuk menggali informasi tentang Ryan, namun Drake tidak mengabulkannya dan langsung menghabisinya. Darcy, you don't want to see this. You don't want to see this. Keesokan paginya, mayat Kirby ditemukan tergantung di rumahnya sendiri. Ryan pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan terlihat Darcy tidak mencegahnya. Ryan pun mendatangi beberapa anak buah Drake dan baku hantam pun terjadi. Kick his ass. Akhirnya tak ada satupun anak buah Drake berhasil mengalahkannya, dan salah satu anak buah Drake dibawa oleh Ryan ke mobilnya, lalu inilah yang terjadi. Everyone! 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3
Kemudian adegan berpindah pada malam harinya di motel milik Darcy. Terlihat Darcy yang sedang santuy, tiba-tiba mendengar suara yang mencurigakan di luar motelnya. Ia pun segera mengambil senjatanya. Stay away from the windows. Get down. When I give you the signal, turn the lights off. Okay. Now. Ryan pun akan membawa Darcy ke tempat yang lebih aman, namun tiba-tiba akhirnya mereka dibawa ke markas milik Drake pada malam itu. Drake juga telah mengetahui jati diri Ryan yang sebenarnya, dan telah mengetahui maksud Ryan datang ke kota tersebut. Terlihat Darcy juga disekap dan akan dipaksa bercocok tanam. Mereka pun meninggalkan Ryan di ruangan itu. I'm gonna enjoy killing you. Darcy, Thanks. you okay? Di akhir cerita, Ryan akhirnya dapat mengalahkan Drake. Namun tiba-tiba, Drake belum mati dan langsung menyerangnya. Rupanya polisi yang ada di awal film tiba-tiba datang dan langsung menyelamatkan Ryan. Ia diantar oleh polisi yang kemarin ada di rumah Kirby. You sure you're gonna be alright? You? I think I'll make a great one. But not today. Di akhir cerita, baru terungkap ternyata Ryan dulu adalah seorang polisi dan telah berhenti semenjak keluarganya dibantai 10 tahun lalu. Rupanya 4 orang yang membantai keluarganya adalah kawanan perampok yang berhasil Ryan tangkap dan Ryan penjarakan. Mereka membantai keluarga Ryan karena merasa dendam dengan Ryan. Setelah 4 orang tersebut berhasil Ryan bunuh, ia pun berpamitan pada Darcy dan film pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Skila Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.